Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bertemu lagi dalam rengkuhan Allah. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita memulai rengkuhan Allah pagi ini. Ibu Bapa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, serta syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Sang Pemelihara kehidupan kami, karena kami boleh melalui tahun 2020 dan saat ini kami memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami, ketika kami boleh melalui tahun yang lama dan saat ini kami bersiap untuk menjalani tahun yang baru. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan ya Tuhan. Oleh karena itu, ketika saat ini kami hendak merenungkan firman Tuhan, tolong kiranya kami ya Tuhan, supaya firman-Mu berbicara bagi kami, supaya kami mampu mengetahui kehendak-Mu, apa yang Engkau inginkan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami di tahun 2021. Karena kami yakin dan percaya, walaupun kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, tetapi ketika kami berjalan dalam kehendak dan firman-Mu, maka kami akan senantiasa selamat, maka Tuhan akan senantiasa menolong dan menyertai kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada kami saat ini karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapa dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ajak kita untuk membuka Alkitab kita bersama dari Injil Matius pasal 6 ayat 31 sampai 34. Matius pasal 6 ayat 31 sampai 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun lebih berbahagialah kita yang juga melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Ibu Bapa dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat tahun baru bagi kita semua. Kita bersyukur kita boleh memasuki tahun yang baru, tahun 2021, dan kita sudah melewati tahun 2020, tahun yang penuh dengan kejutan, tahun yang penuh dengan tantangan, namun kita melihat bagaimana Tuhan telah memelihara kehidupan kita. Dan Tuhan yang sama juga kita yakin dan percaya akan menolong kita, akan menyertai kita, memelihara kehidupan kita di tahun yang baru, tahun 2021. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, tetapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menuntun dan menolong kita. Bapak Ibu Saudara, biasanya ya, kalau pergantian tahun itu ada tradisi namanya membuat resolusi. Ya, biasanya tuh kalau pergantian tahun ditanya, apa sih resolusinya? Sudah buat resolusi belum? Gitu ya. Itu menjadi tradisi bagi kita. Lalu kita masing-masing punya resolusi. Entah itu resolusinya meneruskan resolusi di tahun yang lama yang belum terwujud, atau juga membuat satu resolusi baru. Apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan untuk terwujud di tahun 2021 ini. Dan ketika kita membuat resolusi, kita tentu menetapkan langkah-langkah prioritas demi tercapainya keinginan dan harapan kita. Tentu begitu ya. Kalau kita kan membuat keinginan, membuat harapan, tentu tidak mungkin hanya harapan begitu saja. Pasti disertai dengan, kalau begitu langkah-langkah apa yang harus kita lakukan demi tercapainya hal itu. Nah, hari ini kita akan bicara tentang prioritas.
Apa yang menjadi prioritas kita di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen? Apa yang menjadi hal-hal penting yang harus kita ingat demi terciptanya satu hubungan yang baik, kehidupan Kristen yang baik, di mana kita betul-betul menjadi umat Tuhan yang senantiasa setia, yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen, prioritas kita tentu saja Tuhan. Prioritas paling utama di dalam kehidupan kita tentu saja adalah Tuhan. Kita masih ingat ya, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dalam pengembaraan mereka di padang gurun, ketika saat itu Tuhan memerintahkan Musa untuk naik ke Gunung Sinai, dan Tuhan memberikan kepada Musa perintah-perintahnya yang kita kenal 10 perintah Allah. Lalu kita lihat di dalam perintah-perintah yang pertama ya, apa isinya? Isinya tentang Allah. Tentang siapa Allah, tentang bagaimana umat itu harus memiliki hubungan seperti apa dengan Allah. Bagaimana umat itu harus memandang Allah, menempatkan dirinya di hadapan Allah. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Wah, itu menjadi hukum yang pertama. Ingatlah bahwa hanya akulah Allah, hanya akulah satu-satunya Allah. Jangan ada padamu berhala-berhala yang lain gitu ya. Jangan ada padamu juga patung yang menyerupai apapun. Allah tidak ingin diduakan. Dia ingin sebuah relasi yang betul-betul personal, sebuah relasi yang betul-betul sejati antara dirinya dengan umatnya. Allah tidak mau diduakan. Oleh karena itu prioritas pertama di dalam kehidupan kita adalah Allah. Bagaimana kita menempatkan diri kita di hadapan Allah, bagaimana kita menempatkan Allah di dalam kehidupan kita. Dia adalah pusat kehidupan kita, Dia adalah segala-galanya bagi kita. Prioritas kita adalah Allah. Bapak Ibu masih ingat kisah Maria dan Marta di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Jadi pada saat itu Yesus dan murid-muridnya sedang berjalan. Mereka telah selesai melakukan pelayanan, lalu kemudian berjalan melewati kampung di mana ada Maria dan Marta. Lalu Yesus dan para murid singgah ke situ. Maria dan Marta menyambut Yesus, tetapi dengan penyambutan yang berbeda. Maria langsung duduk di sebelah kaki Yesus, dekat kaki Yesus, dan mendengarkan perkataan Yesus. Sementara Marta sibuk sekali, ya, dia menyiapkan makanan, memasak supaya Yesus juga bisa makan. Tetapi ketika Marta lagi capek-capeknya gitu ya menyiapkan makanan, lalu kemudian Marta ngomong kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tidakkah engkau peduli? Wah, Marta berkata, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku ini membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Aku ini capek Tuhan, buat makanan untuk engkau dan untuk murid-murid yang ada begitu banyak ini. Ya tolong dong suruh Maria ini untuk menolong aku juga. Tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Marta? Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yaitu apa? Yaitu mendengarkan perkataan Yesus terlebih dahulu. Dia mendengarkan firman itu terlebih dahulu sebelum dia kemudian akan melakukan tugas-tugasnya yang lain. Bapak Ibu Saudara, melayani orang lain ya memang itu tertulis dan juga diperintahkan di dalam Alkitab, dan tentu saja tidak salah bagi kita sebagai orang Kristen untuk kita melayani. Tapi prioritasnya dalam hal ini menjadi masalah. Ketika kita melayani orang lain, ya, apakah kita melakukannya dengan hati yang telah terlebih dahulu tertuju kepada Allah? Nah, ini yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan banyak hal, bekerja, berusaha, apakah kita melakukannya dengan hati yang telah tertuju kepada Allah? Bagaimana supaya hati kita telah tertuju kepada Allah? Maka kita harus memiliki hubungan yang baik dulu dengan Allah. Maka kita harus memiliki hubungan yang intim dulu dengan firman Allah. Kita menyadari kasih Allah terlebih dahulu di dalam kehidupan kita, baru kemudian kita bekerja, kita melakukan segala hal, kita berusaha, kita melayani, kita belajar, dan apapun yang kita lakukan harus terlebih dahulu diawali dengan prioritas kita, yaitu membangun hubungan dengan Allah. Itu menjadi prioritas kita sebagai orang Kristen. Lalu setelah hati kita ini dipenuhi firman, lalu setelah kita memahami kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita, ya tidak bisa tidak,
maka itu harus berujung pada mengasihi sesama melalui sikap dan perbuatan kita yang baik. Ya, jadi orang yang sudah menyadari dirinya dikasihi Tuhan, yang punya hubungan yang baik dengan Tuhan, maka ya dia harus melakukan sesuatu dalam kehidupannya, termasuk melayani sesamanya. Jangan hanya jadi orang Kristen yang kemudian terus-menerus mengurung diri dalam kamar, baca Alkitab, berdoa, segala sesuatu, punya sikap hidup yang saleh, tetapi dia tidak mau berkarya di dalam kehidupannya, tidak mau melayani orang lain. Ya, itu namanya orang Kristen yang halu. Ya, jangan kita menjadi Kristen yang halu. Kenapa halu? Karena memang Tuhan Yesus sendiri, ya, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk melayani manusia. Karena dengan pelayanannya, maka manusia diselamatkan. Masa kita sebagai umatnya kita tidak mau ikut di dalam pelayanan? Kita tidak mau melayani sesama manusia juga. Ketika kita berkata kita hendak serupa dengan Kristus, maka kita harus mengasihi manusia. Kita harus melayani sesama manusia. Oleh karena itu, saya ajak kita bersama di awal tahun ini, mari kita introspeksi diri. Mari kita jujur pada diri kita sendiri. Apa kita sudah memberi perhatian? Apakah kita sudah memberi prioritas hidup pada hubungan pribadi kita dengan Tuhan? Atau jangan-jangan kita membiarkan segala hal lain itu mengacaukan kehidupan kita terlebih dahulu. Kita membiarkan hal-hal lain itu datang, merasuk dalam pikiran dan hati kita. Kita membiarkan kekhawatiran, tahun yang baru ini bagaimana pekerjaan saya? Tahun yang baru ini bagaimana bisnis saya, bagaimana usaha saya? Tahun yang baru ini bagaimana hubungan saya dengan anak-anak saya? Ya, kita membiarkan kekhawatiran itu menguasai kehidupan kita. Firman Tuhan yang kita baca tadi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, berbicara dalam konteks kekhawatiran. Manusia itu punya banyak kekhawatiran, iya tentu saja, karena manusia itu punya banyak keinginan. Semakin banyak keinginan, semakin banyak kekhawatirannya. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sepatutnya firman Tuhan dahulu harus kita hidupi di dalam kehidupan kita. Kerajaan Allah, ya, itu berarti Allah adalah Raja. Allah itu berkuasa dan berdaulat di dalam kehidupan kita. Berarti setiap aktivitas kita, setiap apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita lakukan, harus kita lakukan dengan ketundukan kepada kehendak Allah. Jangan biarkan kehendak kita sendiri yang menguasai kita. Jangan biarkan kekhawatiran kita menguasai kehidupan kita. Tetapi biarlah kehendak Allah yang kita lakukan. Biarlah kasih Allah itu yang memenuhi kehidupan kita terlebih dahulu. Biarlah kita hidup di dalam firman Tuhan. Waktu kita bekerja, mari kita bekerja untuk Tuhan. Waktu kita berusaha, mari kita berusaha untuk Tuhan. Waktu kita belajar, belajarlah untuk Tuhan. Saat kita berkomunikasi, berelasi dengan orang lain, maka lakukanlah itu untuk Tuhan. Cerminkan kebaikan Tuhan itu kepada mereka yang kita ajak bicara, mereka yang berhubungan dengan kita, sesama kita. Kita mohon supaya kita diberi hikmat senantiasa oleh Roh Kudus, sehingga orang-orang lain merasakan kebaikan Tuhan melalui diri kita. Waktu kita berlibur misalnya, jangan-jangan ada Bapak Ibu yang sedang berlibur ya bersama dengan keluarga, atau juga melakukan hobi ataupun beristirahat, maka lakukanlah itu dalam ungkapan syukur kepada Tuhan, dalam kesadaran bahwa hidup kita ini adalah anugerah Tuhan yang harus kita persembahkan bagi kemuliaan namanya. Prioritas kita adalah Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru kita melakukan segala sesuatu. Jangan khawatir dalam hidup kita, Tuhan senantiasa menolong kita. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami tentang prioritas di dalam kehidupan kami. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkaulah yang menjadi prioritas dalam hidup kami.
bahwa Engkaulah hal yang paling utama di dalam kehidupan kami sebagai orang Kristen. Ketika kami harus membangun hubungan yang baik, hubungan yang akrab dan intim dengan Tuhan sebelum kami melakukan segala sesuatu. Sehingga ketika kami melakukan aktivitas kami, melakukan rencana kami, melakukan segala usaha kami melakukannya dalam Tuhan. Kami melakukannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami melakukannya dalam kebenaran Tuhan. Bapa dalam surga, tolong kiranya kami ya Tuhan, supaya kami tidak melupakan Engkau. Ketika ada begitu banyak keinginan kami, ada begitu banyak harapan kami, maka muncullah kekhawatiran dalam hidup kami. Biarlah kiranya kami selalu ingat untuk mengandalkan Tuhan, untuk senantiasa berharap kepada Tuhan, untuk senantiasa membangun hubungan yang baik bersama dengan Tuhan. Bapa dalam surga, saat ini kami menaikkan syafaat kami. Kami berdoa ya Tuhan, bagi semua orang yang saat ini sedang sakit dan menjalani proses pemulihan. Kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya. Berikanlah kepada mereka kekuatan ya Tuhan, supaya mereka dapat menjalani masa pemulihan ini dengan baik. Kami berdoa untuk segala obat-obatan yang mereka konsumsi, kiranya itu dapat menjadi alat Tuhan dalam membawa kesembuhan bagi mereka. Saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh tenaga kesehatan di seluruh dunia yang saat ini berjuang di tengah pandemi. Bapa dalam surga, berkatilah kiranya mereka. Mereka adalah orang-orang baik, mereka adalah alat-alat Tuhan di dalam memberikan perawatan bagi mereka yang sakit. Tolong kiranya Tuhan, berikanlah kepada mereka kekuatan bahkan kesehatan, sehingga mereka pun dapat menjalankan tugas pelayanan mereka dengan baik. Bapa dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan, bagi upaya pemerintah di seluruh dunia untuk menghadirkan vaksin COVID-19 di tahun ini. Kiranya Tuhan berkati upaya kami ini ya Tuhan, sehingga kami dapat menekan pandemi yang telah terjadi selama setahun belakangan di seluruh dunia. Dan biarlah kiranya situasi dapat berangsur-angsur pulih dengan apa yang kami lakukan ini. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi semua orang yang saat ini sedang bekerja. Kiranya Tuhan juga memberkati pekerjaan mereka. Kami berdoa bagi semua orang yang berusaha. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka yang berusaha. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini sedang menuntut ilmu, kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Bahkan pun ya Tuhan, dalam apapun yang kami lakukan, kiranya Tuhan juga boleh memberkati kami. Jadikanlah kami sebagai umat Tuhan yang mau senantiasa mengandalkan Tuhan. Bahkan apapun yang kami lakukan semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, tahun yang baru, tahun 2021 ini kami tidak tahu apa yang akan terjadi depan, tapi kami menyadari bahwa Tuhan senantiasa menolong kami. Kami tidak tahu apakah tahun ini akan menjadi tahun yang lebih baik dari tahun 2020 kemarin, tapi kami yakin dan percaya kami semakin tangguh ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan,
Tuhan.